seperti ini, dia akan collapse. Ya, salah satunya ketika terjadi ras di tahun 97 waktu itu 98 ya. Tapi real yang terjadi itu tidak seperti ini. Yang terjadi itu ketika kita mau bangun baru sampai sini, di sini terjadi penggelembungan besar. Ya, penggelembung lagi seperti ini. Dan tentunya itu tidak pernah rapi. Nah, yang di tempat kita ini benar-benar kita rapikan. Artinya yang di luar ini akan kita bawa ke sini. Makanya kalau bisnis ini nggak bisa turun. Ada yang bertanya, kenapa 1 bulan diputar TB-TB-nya itu, tapi stok bantuannya tidak pernah turun? Jawabannya ini, kalau yang terjadi di BOLM kemarin ini di bawah keluar, bukan digarang Pak, di-generate namanya. Jadi harus, ya, masuk ke mana? Masuk ke kantongnya sendiri, ya. Dan itu sudah lumrah terjadi. Tetapi kalau ini kita taruh di mana? Masuk ke dana toa. Jadi antara TB dengan jumlah dana toa itu akan selalu membentuk segitiga yang sempurna. Ini akan lebih lama, ya. Dan kita sudah pastikan ini akan sering terjadi. Setelah pertemuan kemarin, tadi pagi ada pertumbuhan yang cukup signifikan. Kalau di TB global itu tidak terlalu muncul, tetapi kalau di menu orang yang sudah registrasi itu cukup banyak. Hanya dia menunggu transfer aktif, ya seperti itu ya. Jadi ini yang masih saya tekankan, artinya apa? Ketika sekarang Anda bekerja di sini mendapat penghasilan 1 juta, bulan depan itu minimal akan segitu juga. Sebagai contoh, misalkan Anda masuk 10 juta di sini, Anda dapat 2 juta ya, bersih. Setiap bulan ya akan segini. Artinya kalau kita nggak bergerak lagi ya segitu. Tapi kalau kita mau menambah sedikit, kita akan bertambah lagi seperti itu yang terjadi. Ya, ini luar biasanya. Kita mengulang dari awal lagi, ya. Jadi yang mau saya sampaikan yang pertamanya adalah mengenai tugas dan fungsi kita ya. Komponen di kita ini agak cukup banyak. Yang pertama dari sisi owner dulu ada, kemudian ada leader, kemudian ada admin. Ini membawa IT juga. Kemudian ada controller. Kemudian ada development. Ya. Jadi mulai saat ini saya harapkan kita sudah memposisikan diri sebagai di mana kita berada di sini. Artinya tanggung jawab yang kita emban itu ya seperti ini. Dan satu hal yang mau saya tekankan, ketika terjadi permasalahan apa misalkan, apa yang terjadi sangat update apa ya kira-kira masalah yang sering dihadapi? Tidak ada mereka transfer. Ya, ada masalah di web misalkan, Anda kemana bertanya? Admin. Ya, ke admin. Karena admin yang membawahi IT. Sama di support ada telepon. Nggak bisa angkat telepon. Ya mungkin lagi tidur ya. Saya lagi makan, gitu Pak. Udah. Atau ya. Boleh. Saya kamar mandi dong. Biasanya kalau kita telepon nggak diangkat, Anda cukup SMS, nanti akan dibalas ya. Tapi kalau ada telepon nggak diangkat, telepon lagi nggak diangkat, mungkin lama-lama nanti bisa lumayan jengkel ya. Jadi maksud saya ketika masalahnya itu ada di IT, Anda bicara langsung sama Pak Made. Jangan kita membiasakan berdiskusi dengan yang tidak berkompeten. Kemarin sempat terjadi masalah, ini web kita lemot sekali. Ya, sebenarnya cukup bicara dengan IT, itulah posisi kita sebagai leader. Apalagi kita membicarakan ke bawah, itu tidak etis. Kemudian kalau misalnya pertemuan seperti misalkan Pak Suryanto mau ada pertemuan di Tabanan, jumlahnya cuma 15 orang, tapi pengen sekali bikin di gedung misalkan, ya konsultasikan dengan Pak Gusti. Jangan sampai berdiskusi ke bawah nanti, Pak Gusti gimana ya? Jual mahal sekali 20 kan seperti itu ya. Jadi memposisikan posisi yang seharusnya. Kemudian problem solving itu ke atas, tidak ke bawah. Jadi ketika ada masalah yang
kita biasakan mendiskusikan ke atas. Bagus Bapak yang tadi sampaikan, apa tidak berbicara di bawah. Bisa saja kita langsung menyambut, oh benar juga ya gitu. Dengan apa member itu diajak bicara bisa juga. Tapi yang terbaik ya seperti itu, bicarakan langsung di forumnya supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari ya. Sudah tak? Jadi hierarkinya seperti itu tadi. Kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan adalah mengenai sistem ini, kita menganut sistem TB dan. Jadi semua dihitung berdasarkan setelah TB dan. Itu ada enaknya ada tidaknya. Sebagai contoh misalkan nggak enaknya kalau kita biasa bekerja di BO yang lama, sudah terbiasa seperti itu, kita terpola. Artinya apa? Begitu kita rekrut, kok nggak muncul ya bonusnya itu? Kita belum biasa. Tapi kalau kita membiasakan diri dengan itu, kita akan betul-betul terbiasa mengawal prosesnya sampai TB itu terjadi. Ya, jadi kita berikan waktu itu adalah 37 jam. Artinya apa? Dalam waktu 37 jam Anda bisa pantau di transaksi progres setiap hari, Anda cek. Saya sampaikan di sini jam memang kita hapuskan. Kenapa? Karena itu dalam surveinya kemarin sangat membuat panik. Ya, jadi ketika karena di awal itu banyak sekali yang transfer itu di injury time. Karena saling melihat gitu loh, sini belum transfer, sini belum transfer, akhirnya menunggu. Ya, tetapi kalau kita lihat 1 minggu terakhir, transaksi progres itu sangat cepat. Saya hitung dalam waktu 1 sampai 5 jam itu sudah turun hampir 50%. Artinya sudah hilang dari daftar itu, berarti kan sudah terjadi, sudah done ya sebenarnya itu. Jadi kemudian bagaimana kalau teman-teman sponsor atau manajer mau mengambil alih akun yang Zong? Jadi saya tekankan akun Zong itu 100% pasti akan langsung diambil alih oleh yang namanya take over account. Jadi ketika terjadi Zong, waktunya habis 37 jam, admin akan membuatkan akun TB untuk TOA, langsung ditransferkan ke situ. Ya. Nah, bagaimana cara Anda mengambil alihnya? Ya Anda harus memastikan kalau di grup Anda ada yang dapat perintah transfer, Anda kan bisa cek tuh di usernya. Kalau Anda dapat perintah transfer, Anda langsung kontak, entah BBM, entah Anda mau transfer nggak kira-kira. Misalkan sudah dapat list hari ini, besok pagi masih muncul, berarti belum ditransfer. Ya, Anda tanya, kalau memang dia bilang saya tidak bisa transfer, disitulah Anda ambil alih. Karena kalau sistem yang kemarin kita sempat coba itu tidak sesuai rule-nya. Pak Made yang kasihan Pak, telepon satu-satu, sponsornya teleponin, manajernya teleponin. Itu enggak praktis, kurang efektif. Jadi bagi teman-teman yang punya dana lebih, yang akan bisa manajernya ke iya bisa. Tetapi sebelum 37 jam itu habis. Karena yang kami jaga adalah member dalam waktu 48 jam itu sudah terima dananya, tidak lebih dari itu. Artinya kalau 37 jam sudah habis itu sudah masuk ke wilayahnya bahwa itu yang akan diambil. Ya. Kemudian sekali lagi itu yang mau saya tekankan adalah fungsi TOA. Fungsi TOA ini sangat penting sekali. Saya sampaikan apa? Karena yang namanya dana atau peluang yang tampil itu pasti mengundang banyak masalah atau mengundang banyak pertanyaan, baik dari sisi legal ataupun non legalnya ya. Jadi TOA kita fungsikan dari awal adalah untuk men-take over account. Saya sampaikan sama Bapak Ibu sekalian, sama saudara-saudara. Posisi sekarang TOA sekitar 290 lah, ya kira-kira. Ya. Itu cukup membuat banyak orang bertanya. Betul. Saya yakin teman-teman sendiri pun bertanya-tanya. Nah sendiri pun bertanya kalau bisa seperti itu ya gitu. Padahal semua terbayar gitu. Pertanyaan saya, bagaimana ketika dana TOA kita tampilkan di situ nilainya 50 miliar? Itu akan terjadi, boleh direkam ya kan? Kita akan buktikan nanti dalam beberapa. Apa yang terjadi kira-kira? Pertanyaannya sudah bukan bagaimana menyajikan rekeningnya lagi Pak, gitu. Ya. Jadi kita sudah setting sangat panjang, termasuk saya harus buka
forumnya sudah terbuka ya. Saya sedang kontak beberapa lembaga keuangan yang tidak dalam pengawasan PPATK. Termasuk yang di Bali ini adalah lembaga perkreditan desa yang masuk grade A, dalam artian saya kemarin minta daftarnya di, kebetulan ada member kita juga kepala LPD ya, tapi kan nggak ada yang tahu di sini. Tapi saya cek datanya dia kepala LPD sih. Ya, jadi dia tunjukkan ke saya daftar LPD yang sehat. Itu kita akan bisa parkirkan di situ nanti, dan teman-teman bisa punya akses untuk melihat ke sana nantinya. Ya, jadi kalau kita sekarang lagi membicarakan teknis uang yang 100-200 juta, saya rasa kita terlalu berpikir sangat sempit. Sebentar lagi kita nilainya akan sangat besar. Ya, LPD itu termasuk lembaga keuangan yang pesaingnya BPR ya. BPR membayar pajak, tapi LPD nggak bayar pajak. Itu hanya ada di Bali. Ya. Dan itu sangat aman. Kalau teman-teman punya hutang di LPD, kalau kita akan hutang lagi di bank umum, dilakukan di checking, nggak akan kelihatan, betul ya? Ya. Kenapa? Karena data LPD itu tidak sampai ke Bank Indonesia. Tetapi masalah keamanannya banyak LPD yang dibawa kan gitu. Ya. Tapi kita nggak salahkan LPD-nya, ada LPD juga yang bagus. Itu salah satunya ya. Jadi sekali lagi fungsi TOA kita posisikan di awal ini adalah untuk menembak zong dalam waktu tidak lebih dari sisa 48 jam itu tadi. Banyak sekali masukan ke saya, kenapa dana trading dana TOA tidak trading kan? Ada mungkin sekitar 15 orang yang sudah menyampaikan itu sama saya. Sekarang pertanyaannya, kalau itu di trading kan ada dua kemungkinan, profit 500%, kita akan sangat bahagia. Kemungkinan kedua habis. Kira-kira Bapak atau saya yang akan diminta betul ya pertanggungjawabannya. Ini yang saya maksudkan. Jadi saya minta pemahamannya dulu. Pemahaman dalam artian kita masih punya waktu. Sekarang kita bangun fondasinya. Jadi memposisikan diri sesuai dengan fungsinya, porsinya seperti itu. Ya. Jadi memang di bisnis kita butuh kepercayaan. Yang kedua adalah prosedur. Ya. Prosedur pengamanannya sedang kita buat. Kita akan setransparan mungkin. Tetapi trust nomor satu harus dijaga. Kalau bank yang sudah sangat besar pun BCA kita ingat ya. Besarnya seperti apa? Terjadi rush, oleh juga harus dijual juga gitu loh. Itu yang harus kita jaga. Jadi kalau Anda masih memegang kepercayaan sama saya pun akan mempercayakan kepada Anda. Akhirnya kita akan jadi sinergi. Ya, prosedurnya kita jalankan bertahap kan begitu. Jadi itu yang mengenai sistem. Kemudian yang ketiga saya bicara mengenai udah clear ya Pak ya. Jadi akan kita persiapkan memang detail-detailnya. Ya jangan khawatir. Tapi yang jelas ini startnya masih sangat dini karena nanti Pak Wayan kemarin Money Box itu berapa toanya Pak? Sampai 64,7 sekian miliar. Ya. Itu dana toa. Yang mungkin akan sedikit saya ceritakan. Nanti mungkin di akhir akan saya minta Pak Wayan untuk kasih sedikit gambar. Artinya begini ya. Saya juga sudah dapat beberapa masukan dari analis bisnis BO ini cukup panjang. Kita akan bertahan bertahun-tahun Bapak Ibu. Yes. Kenapa ini bisa bertahan? Saya juga nggak ngerti gitu loh. Yang jelas saya hanya niat awalnya itu hanya ingin satu mengobati sakit hati, kemudian kemudian ini benar-benar transparan semua bisa dikontrol sebenarnya itu niatnya. Tetapi dengan puji Tuhan kita banyak kedatangan orang-orang top ya dalam arti dari mulai leader kemarin kawan-kawan di BUC, kemudian tim-tim IT, kemudian tim trading, dan luar biasa banyak sekali yang akan berdatangan. Termasuk kemarin saya dapat informasi kita kedatangan tim trading baru dari Bogor ya, yang ternyata orang kali datang ke sini dan sangat ingin membantu kita karena ini adalah untuk kepentingan orang banyak bukan pribadi. Ya. Plus. Jadi yang ketiga
ketiga saya ingin bicara sedikit mengenai mungkin 5 menit, sekitar 5 menit mengenai filosofi. Ini seharusnya di awal saya sampaikan, tetapi ini penting sekali. Filosofi ini sesuatu yang membuat kita akan bertahan sangat panjang. Filosofi ini nilainya lebih dari uang. Saya mungkin bercerita sedikit ketika saya membangun bisnis saya hanya untuk mencari untungnya, itu pertumbuhannya nggak begitu signifikan. Tetapi ketika kita rubah filosofinya, ada konsultannya waktu itu, kita rubah bisnis saya dan membangun keselamatan berkendara. Itu semua gerakannya itu akan luar biasa. Kemarin coba saya keluarkan sama teman yang menjual apa namanya segel tabung LPG itu, tapi yang import ya. Dia tanya sama saya, kenapa susah sekali jualannya? Kadang sebulan cuma 2, 3 nggak bisa, harganya 500.000, mahal itu, apa kayak regulator itu ya. Kita bilang kalau bapak jualan hanya mau cari untung mungkin susah, tapi kalau bapak jual ini ingin memberikan rasa aman buat masyarakat supaya tabung gasnya aman, supaya apa namanya tidak terasa bahaya ledakan tabung dan sebagainya, pasti akan lebih bisa diterima. Beberapa hari dicoba, bulan kemarin dia sudah hampir 100 jualan gitu. Dia mengakui dan akhirnya bergabung di ISC juga. Ya benar. Nah, jadi filosofi yang kita tanamkan di sini adalah berbagi kesejahteraan. Jadi mulai hari ini tolong kita rubah, kita tidak mencari uang di sini. Tetapi ini adalah jalan untuk kita bagi kepada orang lain supaya dapat penghasilan. Kita dapat nggak penghasilan otomatis? Udah otomatis, nggak usah dibahas kalau ya. Apa yang Pak Bukti sampaikan tadi itu strateginya. Ya, oke ya. Nah kemudian yang terakhir, ini mungkin antara sedap nggak sedap. Kalau Pak Putus Mantika bilang apa namanya? Ngeri sedap. Sedap ya. Bani sembilan itu. Kalau saudara-saudara sekalian berpikir bagaimana mensejahterakan masyarakat banyak, kami sebagai owner, apa yang saya pikirkan kesejahteraan member dulu pastinya. Itu nomor 2. Nomor 1 siapa? Kesejahteraan para manajernya dulu. Ya, jadi untuk membangun kesejahteraan manajer sebenarnya ada 2 hal. Kalau kita memang tidak memiliki dana yang cukup, kita sponsori banyak orang, itu sudah pasti akan dapat income besar. Kalau di bisnis multi level, Anda sponsori orang, Anda harus membantu dia supaya jadi, Pak. Kalau di sini tinggalannya harus jadi. Kalau dia sudah masuk, sudah menikmati TP, Anda nggak usah urusin, pasti akan jalan. Kenapa? Itu hebatnya bisnis ini. Ya, kalau di MLM kita capek, makanya sekarang Anda sponsori aja banyak orang, gitu loh. Akan berkembang sendiri, seperti itu. Ya. Nah kemudian ini yang poin terakhir untuk kesejahteraan tadi, saya tidak menginginkan kalau manajernya sejahtera, tetapi sistemnya jebol. Makanya kita sudah atur strateginya. Makanya mulai saat ini, meeting pertama ini, untuk manajer yang sudah kualifikasi. Kualifikasi itu artinya apa? Ada 10 online ya, 100 juta. Ada omset yang sudah tercipta, berapa Pak? 500? Ya, saya akan berikan satu penghargaan. Dalam artian bukan penghargaan berupa barang, tetapi penghargaan berupa sumber uang. Kami telah siapkan satu akun atas nama Anda di akun trading. Ya. Nominal berapa? Ayo kejar. Kita perlu berterima kasih sama Pak Wayan Semayasa. Ada apa? Stop semua. Dalam beberapa hari terakhir, pagi siang malam, kita banyak trial sistem. Sekarang ada beberapa sistem yang sudah sangat stabil. Luar biasa. Sudah ada sistemnya stabil, jadi kita supaya berbagi kebahagiaan juga. Ketika teman-teman memang qualified di manager ini, kita akan buatkan account yang memang atas nama Anda ya. Artinya begini, ketika terjadi profit, Anda bisa ambil itu. Ketika terjadi kerugian, Anda nggak rugi, betul. Ya. Tetapi kalau sekarang saya beri kesempatan Anda menitipkan dana Anda untuk ditradingkan, yang saya khawatirkan apa? Ketika terjadi kerugian, Anda tidak siap. Berbicara akhirnya ke member, tradingnya nggak bagus. Itu yang jadi masalah. Jadi
Oke, kita sama-sama berbagi tugas saja. Anda kembangkan bisnisnya, kami siapkan penghargaannya. Siap. Jadi kita akan umumkan nanti manajernya sudah qualified dari sisi frontline, dari sisi omsetnya. Kita akan buatkan satu akunnya. Mengenai nilainya nanti akan kita umumkan supaya jadi kejutan, Pak. Ya. Ya, yang jelas, misalkan nilai akunnya misalkan 1 juta misalkan. Kalau profitnya rutin 100% misalkan, Anda bisa ambil. Ya, tapi kalau misalkan dia habis, kalau dia bisa menghasilkan puluhan juta. Tetapi kalau uang Anda sendiri, kalau menghasilkan kita nggak perlu tanya. Mungkin Ibu Sri yang pernah trading, kalau profit enak banget ya. Tapi ini juga nggak enak. Nah, itu pada saat rasain nggak enak itu yang udah. Sakit hati lagi. Jadi itu Sakitnya tuh di sini, Bu Sri. Sakitnya tuh di sini. Oh, kok di sini sakit? Jadi itu yang saya sampaikan. Yang jelas kita akan fokus terhadap kesejahteraan manajer-manajer sekalian. Jadi nggak perlu khawatir. Kita akan bikin satu yang baik, tetapi tidak menyedot karena member itu yang paling berbahaya. Ya, di luar sana satu menyedot dari kelebihan pertumbuhan, kemudian juga memang mengenerate untuk kepentingan pribadi. Kita nggak seperti itu. Bonus kita sudah berikan sesuai porsinya, tapi kita bisa alokasikan lagi dari tempat yang lain. Ya. Dan sekarang mungkin sesi yang terakhir, mungkin sekitar 10 menit cukup, Pak Wayan. Saya ingin tolong dipaparkan dalam artinya begini, kenapa sistem ini cukup perfect sehingga orang lain menilai ini akan sangat panjang. Ini yang perlu kita ketahui supaya tidak ada lagi harapan cemas. Ya. Ya. Mungkin habis ini silakan. Dan pesan saya yang terakhir, kita coba lupakan pacar lama. Seandainya Anda pernah sakit hati di MMM, Anda sakit hati di tempat BOLAI, kita lupakan saja. Kita coba bangun sama-sama di sini. Mudah-mudahan bisa berhasil. Saya rasa. Ayo, silakan Pak. Ya, selamat malam semua. Belum tidur. Ya, jadi di sini mungkin akan sedikit saya memaparkan gimana strategi tentang kekuatan sebuah sistem komunitas. Ya Pak ya. Sebenarnya kita punya komunitas yang pernah ada dan nilainya bukan luar biasa besarnya, dan saya tidak pernah sebut itu MM ataupun yang lain. Ada sebenarnya satu komunitas yang kuat dan dia berakhir dalam keadaan tanpa hutang atau tanpa bukan sistem. Aneh kan? Nah, ini sekarang saya bukakan. Saya sebut inisialnya depannya adalah I. Berarti S3 bukan, yang lain bukan kan? BUC juga bukan. Kan gitu kan intinya. Ini tumbang dalam keadaan member tidak ada yang tersakiti. Nah, strateginya bagaimana? Satu, Pak Sugi sudah memberikan sesuatu yang perfect dengan jeda 15 hari. Ya, ini adalah ring yang cukup kuat. Yang kedua, dengan adanya bukan money box, maaf, dana toa, kan begitu. Jadi ini adalah kekuatan yang kedua, kan gitu. Kekuatan yang ketiga ada pada posisi tiket. Saya pada sebuah komunitas S itu pernah membayar dana member sebesar 800 juta rupiah. Itu cuma menggunakan dana tiket dan itu selesai. Sedangkan tiket di sebuah komunitas tadi itu nilainya hanya 100 ribu. Bukan seperti kita yang nilainya 10%. Berarti di sini untuk kemungkinan saya bisa menyelesaikan ini sangat gampang. Dan kita lagi lebih diperkuat lagi dengan yang namanya money pop. Kan begitu ya? Dan syarat utama dan syarat mutlak supaya komunitas ini tumbuh pesat dan lebih kuat lagi, sebenarnya sangat simpel Pak. Anda saat ini ikut 1 juta rupiah. Saya tidak berharap besok ibu mengajak 100 orang. Ini kebodohan untuk sebuah komunitas. Saya jamin hancur.
Karena beban sistem itu akan melonjak. Jadi kalau mau kita hitung grafik dari posisi begini langsung begini, Pak. Dan yang kita takutin adalah posisi yang bagus adalah seperti ini. Jadi strateginya dari ini. Anda ikut 1 juta, beban sistem adalah 30% reward. Betul nggak, Pak? Ya. Berarti kalau 15 hari yang dicadangkan ini, berarti bebannya hanya 20.000 rupiah atau sebesar 2%. Betul nggak, Pak? Nah, kalau Anda lagi seminggu atau 7 hari sampai 8 hari, Anda mengajak 1 orang lagi senilai 1 juta. Saya mau tanya nih tentang kejelian kita semua ya. Ini mampu mengcover dana Anda selama berapa hari? Sampai 50 kali dari kebutuhan yang Anda butuhkan. Betul nggak? Karena uang 1 juta dibagi 2% atau 20.000 sama dengan 50. Berarti orang yang masuk 1 juta bisa mengcover dalam 1 hari untuk 50 orang. Sebenarnya menjalankan sistem komunitas itu simpel. Nggak usah besok harus target 100 orang harus ikut, jangan. Saya malah lebih seneng lagi 1 minggu ada 1 orang gabung senilai dengan yang Anda gabung. Itu sudah cukup. Nah, kenapa ini bisa umurnya bisa bertahun-tahun? Karena ini tadi, kalau kita menjalankan ini dengan baik, ini otomatis akan tercapai. Jadi 1 orang mendapatkan 1, ini sama dengan 50 hari. Kalau Bapak bisa merekrut 7 orang, berarti 7 dikali sama dengan 1 tahun. Betul nggak? Jadi kan beban sistem kan nggak berat kan? Nah, apalagi ada posisi ini yang membackup kita. Apalagi ada yang dana toa ini. Jadi saya sebutkan Mr. E ini tadi, ini sebuah komunitas yang pernah memiliki dana toa sebesar 64,700 miliar. Dan ending tidak membuat orang sekarang. Seperti itu. Jadi sayangnya kenapa mereka bisa tidur? Padahal omsetnya besar. Karena ada berapapun nilai bantuan, ini langsung dilepaskan ke market. Itu yang mungkin kita ubah. Jadi sebenarnya kalau ini memang dijalankan dengan baik, tidak ada intervensi ke arah sini, kan begitu ya? Toa dikelola dengan baik, dalam artian bukan dikelola untuk diperjualbelikan, bukan. Memang dijaga dengan baik stoknya. Dan para member yakinlah 8 hari 1. Ini saya yakin komunitas ini nggak akan pernah tumbang. Kita ambil wujud nyata. Kita sudah terjadi hampir mendekati 3 kali putaran. Pertanyaan saya, laju pertumbuhan member sebelum acara kita yang 1 bulan, apakah besar? Tidak kan? Ya. Tapi kenyataannya stok kita berkurang kan? Ya. Hampir tidak sama sekali. Nah, inilah benteng yang dibuat ini terlalu kuat. Jadi Anda kalau misalkan ikut yang lain, kalau sampai ini berapa ada stok break segitu dilempar, cukup 1 hari sebenarnya ada apa? Cuma kenapa ini kok bisa cepat dan bisa booming? Karena kan orang maklum dong. Saya di sana bisa cepat dapat uang. Jadi ini saya berbagi sedikit strategi. Sebenarnya ISC ini ambruk besok pun, saya yakin tidak ada member yang terbeban. Karena kita ambil contoh, kita sudah berjalan selama 3 kali putaran, stok kita sama sekali tidak mengalami penurunan. Bayangkan semua, lah 30% ini dari mana? Loh kan gitu kan? Nah, sebenarnya kalau ini kita paparkan, sebenarnya 10 hari nggak selesai. Tapi ini ketemu sebenarnya dari mana? Cuma ini adalah gawang murni, ini nggak boleh diintervensi. Kalau sampai ini diintervensi, saya yakin 1,5 bulan pun tewas. Ya kira-kira dari pemaparan saya belum dipahami yang mana kira-kira itu. 30% itu. Loh, saya sudah bilang 10 hari. 10 hari nanti akan saya bikinkan strategi penghitungannya secara rinci, akan saya kasih ke Anda semua. Ya. Jadi supaya Anda memahami bahwa 30% itu sebenarnya bukan beban dari sistem. Nggak di sini dikasih bayangan.
Nah, jadi Buat biar tak penasaran. ya, jadi bayangkan 30% ini hanya ada kuncinya ada di ini satu, yang kedua ada di posisi ini. Yang ketiga, ini penguatnya adalah ini. Dah, cukup ya, nanti Anda bisa terbayang. Nanti saya mau coba tambah coret-coretan bahwa 30 ini sebenarnya bukan beban. Karena si E ini tadi dengan nilai hampir 300 M, dengan perputaran berjalan 2,5 bulan, dengan sistem binary, ini runtuh, toa mengcover, selesai tanpa ada beban. Dan saya di sana termasuk salah satu membernya. Kecuali si S, ini tumbang dengan beban 967 miliar rupiah. Selesai kan? Ya nanti untuk yang lain saya akan berikan dalam bentuk ketikan saja. Oke? Jadi itu pelajari step by step dan bapak-bapak supaya tahu bahwa 30% ini murni bukan beban. Kita ambil contoh real. Saya tidak ngejor dalam Pak Akmi tidak ngejor dalam mengeluarkan nilai bantuan. Dengan laju pertumbuhan member paling satu hari 5 juta, 7 juta, sedangkan permintaan kita bisa sampai 9 juta. Pertanyaan saya, pernah nggak stok bantuan kita kurang dari 300 juta? Bahkan turun dari 400 juta? Enggak kan? Karena ada yang namanya TB pulang. Dan setiap TB ngantri sampai 15. Sekarang saya mau tanya sama para manajer, ini Votek ya, lebih seneng balap liar atau kain sprint sekarang? Sekarang. Slow tapi. Sekarang saya mau angkat tangan dulu deh. Yang seneng balap liar siapa? Lo nggak apa? Si Madu. Nah, jadi kalau yang kita mengeluarkan, karena saya mengatur strategi seperti ini, ya Pak ya. Berapa beban harian yang harus dikeluarkan? Siapakah yang akan menopang saat ini atau bempernya adalah TB pulang. Nah, sedangkan member yang baru itu ngantri untuk masuk ke toa. Berapa persen? Nanti kita akan hitung ulang. Berapa stok yang ada, berapa beban yang ada, kita bagi dengan bemper, ketemu sama dengan hasilnya. Kenapa? Kok bingung saya ada yang ngolain saya? Nah, jadi seperti ini. Kalau memang kita ingin mendapatkan, nanti pada akhirnya Anda semua itu saya yakin 1 bulan itu mendapatkan 2 kali bantuan. Pasti? Setuju? Yes. Kalau pertama kita akan merasakan 1 bulan sekali. Nanti pada akhirnya setelah 3 sampai 4 kali putaran, Anda akan mendapatkan 2 kali. Seminggu. Kalau 4 kali, saya yakin sistem ini akan tergeletak. Ini udah mulai cepat kan? Udah mulai. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya berharap sama seluruh manajer ya, saya cuma memberikan ini saja ya. Untuk mempertahankan sistem ini yang hal yang paling nyata sebenarnya sih. Saya nggak berharap itu besok atau bapak besok merekrut 10 orang dengan nilai yang fantastis 1 M Pak, saya dapat omset. Saya malah berpikirnya kenapa? Di saat lonjakan seperti ini, gimana saya caranya? Sampai tadi saya ketemu sama Pak Madi. Ntar nanti malam aja Pak Madi ketemu sama saya, coba saya satu hitung ulang. Ini yang saya takut, grafik nggak sehat namanya. Kalau mama di bahasa trading namanya floating. Ya Pak ya. Tapi floating berdasarkan equity yang naik kan, nggak apa-apa sih bagus, tapi kita agak sedikit pusing kan gitu kan. Soalnya ini menabrak di pertengahan. Jadi hal yang paling indah adalah satu. Anda ikut 1 juta misalkan. Anda lagi seminggu rekrut 1 member senilai 1 juta bulan. Nanti ini ajarin juga 1 minggu lagi nyari 1 juta bulan. Ini sistem bukan lagi tahun selamanya. Asal Anda bisa jaga, jangan sampai Anda ikut 1 juta, Ada isi terus. covernya 10 juta, ini ngajak 1 juta juga. Ini baru cover. Artinya ada Ini sangat sulit untuk membelokkan. Jadi awal 1 juta, naikkan 1 juta, masuk lagi 1 juta. Jangan seperti ini grafiknya. 1 juta, Anda 10 juta, ngajak orang 1 juta, ini ngajak lagi 10 juta. Ini masih agak mendingan. Yang paling berat adalah Anda 1 juta, ini ngajak 10 juta, ini ngajak 1 juta. Ini luar biasa. Saya tiap hari berpikir itu. Jadi ada formasi ya, saya ulangi ya. Yang baik, ini dari awal ya. Posisi yang sehat adalah
1 lagi 1 minggu, 1 lagi 1 minggu, 1. Atau mungkin karena ini Pak ini mau 10 silakan. Usahakan ini bisa masuk juga sekian. Yang paling bahaya adalah Anda 1 ikut 10, ada yang ikut lagi 1. Ini stres Pak. Ini mengcover 5 enggak? Enggak kan? Tapi kalau Anda ada orang ikut 1 juta, Anda ngajak apa? Anda 1 juta, diajak 1 juta. Orang ini mampu mengcover dana Anda selama berapa hari? 50 hari. Karena beban Anda adalah 2% per. Selesai nggak? Nah, jadi tolong, ini agak rumit. Inilah sebenarnya hitung-hitungan komunitas. Jadi saya mungkin setiap hari itu berpikir keras untuk masalah ini. Nah, saya harap semua manajer bisa bekerja kompak dengan penuh kedisiplinan. Berapa Anda ikut, segitu Anda rekrut. Dan tidak harus satu hari saya punya member 100, itu terlalu fantastis. Dan itu terlalu apa ya? Menyusahkan admin untuk dalam melakukan eksekusi. Gitu. Ya. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup? Cukup. Ada yang belum dimengerti? Sudah. Kalau uangnya sudah, Kenapa? kalau uangnya sudah ngerti. Oke. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Sedikit. Dapat banyak lagi. 5 menit aja ya. Saya mau bukan Pak Sumo duduk aja. Saya minta, ini kan permainan sistem IT ya. Jadi bagaimana nanti admin itu dengan profesional itu bisa menjelaskan di sini ketika terjadi menjaga terjadi serangan-serangan seperti hacker dan sebagainya gimana? Karena kita juga akan di lapangan seperti itu. Walaupun dikatakan plus A dan sebagainya itu ya kan hanya seperti itu ya. Jadi mungkin admin bisa mengatakan 5 menit aja. Silakan yang komandan untuk menjawab.